Alhamdulillah. Alhamdulillah ala ni'matil iman wal islam. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Alhamdulillahilladzi 'allamana al-Qur'an. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ummati sayyidil anam. Alhamdulillahilladzi 'ala as-sihhah wal 'afiyah. Alhamdulillah 'ala jami'in ni'am al-zahirah wal batinah, ad-dunyawiyyah wal ukhrawiyyah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana wa maulana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Fa ya ibadallah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa alamu annakum qadimuna ila Allah wa la tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullah innallaha khabirun bima ta'malun. Wa takum minkum ummatun yad'una ila Allah wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Hadirin jamaah sidang Jumat yang mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan cara kita ini bagaimana mengamalkan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga kita meninggalkan semua perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada kesuksesan, tidak ada kebahagiaan melebihi orang ini bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan begitu juga kalau orang ini bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka sungguh dia ini adalah orang yang celaka. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita ini adalah hamba-hamba Allah, diciptakan oleh Allah, bertempat di bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tinggal di bawah kolong langit Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita makan rezeki, itu pun juga pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Senantiasa kita dipandang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, didengar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sangat berhajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam setiap juga bagaimana tambah hari kita ini, tambah kecintaan kita
kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sangat berhajat kepada bantuan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam segala urusan. Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya memudahkan kita dalam segala urusan. Bagaimana kita harus selalu taat, selalu takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barang siapa yang dia ingin sukses, dia ingin sukses tanpa memperbaiki dirinya, tanpa memperbaiki hubungannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti dia akan gagal pada akhirnya. Dan barang siapa yang dia berani bersusah payah untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti dia akan mulia pada akhirnya. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala telah diberi pimpinan yang sebaik-baik pimpinan. Kita hidup di dunia ini paling lama 60-70 tahun saja. Setelah itu kehidupan kita yang kekal abadi selama-lamanya, yaitu di akhirat. Maka bagaimana kehidupan kita yang tersisa sedikit ini kita gunakan untuk memperbaiki hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya apa? Supaya nanti kita ini termasuk orang yang sukses, termasuk orang yang selamat dan dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari murkanya. Oleh karena itu hadirin, orang yang pandai, yang betul-betul pandai adalah orang yang dia ini memikirkan akhirat, orang yang dia ini merisaukan akhirat. Orang yang bodoh dan yang sebetul-betulnya bodoh adalah orang yang pikirannya hanya dunia saja. Oleh karena itulah kita diajari doa, Allahumma la taj'al dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina. Ya Allah, Engkau jadikan dunia ini sebesar-besarnya keprihatinanku, dan janganlah Engkau jadikan dunia ini sebagai mablagha ilmina, apa-apa akhirnya hanya dunia saja. Dia sholat supaya dibilang ahli ibadah, dia sholat supaya hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah kesalahan kita sekarang. Dan sebentar lagi kita akan memasuki bulan yang mulia, yaitu bulan Ramadan. Yang mana bulan Ramadan ini amalan seorang hamba akan Allah lipat gandakan. Bulan Ramadan ini bulan penghapusan dosa, yang dikatakan dalam sebuah hadis bahwasanya Ramadan ini awal rahmah, awsaduhul maghfirah, wa akhiruhu atqu minan nar. Dalam Ramadan di awalnya adalah rahmat Allah bercucuran, awsaduhul maghfirah, dan di tengah-tengahnya adalah ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa akhiruhu atqu minan nar, dan di akhir bulan Ramadan adalah pembebasan dari api neraka. Hadis ini hadis yang lemah, akan tetapi hadis yang lemah jika kita gunakan untuk fadilah, untuk supaya kita ini semangat dalam ibadah, maka hadis tersebut bisa kita amalkan. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan sampai kita sia-siakan bulan Ramadan tahun ini. Jangan sampai kita terlena dengan kehidupan dunia yang sementara. Jangan sampai kita tergoda
dengan harta yang sedikit kita lupa, kita meninggalkan ibadah puasa, kita tidak melakukan amalan-amalan. Ketika kita meninggalkan bulan Ramadan, dosa kita tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan dalam sebuah hadis bahwasanya apabila seseorang meninggalkan bulan Ramadan, ketika seorang dia meninggalkan bulan Ramadan, dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh dia ini adalah orang yang rugi. Maka hadirin Allah Subhanahu wa taala, kita tidak tahu apakah umur kita akan sampai di Ramadan yang tinggal lebih kurang 10 hari lagi. Maka kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala